Selamat siang ibu-ibu. Siang. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di siang hari ini. Saat ini kita akan masuk pada materi ekonomi sesi kedua, cermat meminjam dan menabung. Apakah ibu-ibu di sini ada yang rajin menabung? Ada. Ya, pintar sekali. Apakah juga ada yang sering melakukan pinjaman di luar? Ada. Oh, ternyata masih ada ya yang melakukan pinjaman. Nah, di saat ini kita akan masuk pada materi bagaimana merencanakan utang dengan hati-hati, dan kita akan menonton sebuah video singkat. Mohon ibu-ibu perhatikan ya, nanti ada pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, ibu-ibu, dari film yang kita telah tonton bersama, masalah keuangan apakah yang dihadapi Ibu Lili? Ada yang menyimak? Di sini dikatakan jika kita tidak rutin menabung atau di rumah tidak memiliki tabungan sama sekali, maka kita akan menjadi semakin sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar bagi kita sebagai orang tua, karena banyaknya kebutuhan yang ada di rumah tangga. Kita masuk dalam cara-cara cermat sebelum kita berhutang. Di sini ada poin-poin yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman. Sebelum meminjam, kita harus memperhatikan poin-poin. Yang pertama, untuk apa kita meminjam? Misalnya, kita meminjam karena ada kebutuhan anak sakit, atau kita meminjam karena ada kebutuhan membayar uang sekolah dan lain sebagainya, yang uang tersebut digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang mendesak. Nah, selanjutnya, apakah ya ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika kita mempunyai tabungan atau aset, gunakanlah tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum kita melakukan hutang. Nah, selanjutnya, berapa besaran yang perlu kita pinjam? Sebaiknya sebelum kita meminjam, kita harus tahu terlebih dahulu berapa dana yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita hanya perlu 500.000, cukuplah untuk 500.000 kita melakukan pinjaman, tidak usah meminjam
terlalu besar agar supaya kita pun tidak kesulitan dalam menggantinya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut? Sebelum melakukan pinjaman, kita harus mengetahui, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalnya, kalau suami ibu-ibu kerja mingguan, bisa kita lakukan pengembalian secara setiap minggunya atau disesuaikan dengan pendapatan kita, musim panen atau kapan. Selanjutnya, kemana kita dapat meminjam? Ibu-ibu wajib membandingkan terlebih dahulu tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam yang total pengembaliannya paling sedikit atau paling rendah sehingga ibu-ibu tidak membayar banyak bunga. Ya, itulah kiat-kiat untuk ibu-ibu dapat terapkan apabila kita akan melakukan utang atau meminjam. 5 hal tersebut yang sangat penting yang harus ibu lakukan. Sampai di sini, apakah ibu-ibu sudah paham? Ya, kalau begitu kita tutup dulu pertemuan P2K2 di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di pertemuan P2K2 bulan depan. Selamat siang.